Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, dari kelompok 6 itu ada 2 orang, Fitriani, Madalena. Latar belakang dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat yang penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi kinerja keuangan, menentukan kebijakan strategis, dan menarik minat para investor. Melalui laporan keuangan ini, perusahaan dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada berbagai pihak terkait, seperti manajemen, pemegang saham, kreditor, dan juga pemerintah. Pengertian laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini adalah dokumen yang mencatat informasi keuangan suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, maupun juga individu, yang disusun secara sistematis untuk satu periode tertentu. Nah, laporan keuangan ini mencerminkan kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas pada suatu waktu tertentu. Informasi dalam laporan keuangan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, evaluasi kinerja, serta perencanaan bisnis untuk kedepannya nih. Di dalam laporan keuangan ada komponen-komponen utama dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu ada neraca atau statement of financial position. Nah, ini neraca ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan termasuk pada aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periodenya yang tertentu. Nah, yang kedua itu adalah ada laporan laba rugi atau statement of profit or loss. Nah, ini menyajikan hasil operasional perusahaan, yaitu termasuk juga pendapatan, biaya, dan laba ataupun rugi bersih dalam periode tertentu. Komponen yang ketiga dalam laporan keuangan itu adalah laporan arus kas atau statement of cash flows. Nah, ini menjelaskan aliran kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan dalam suatu periode tertentu nih. Dan yang keempat ada laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity. Nah, ini menggambarkan perusahaan ekuitas pemilik selama periode tertentu seperti laba ditahan, dividen, dan investasi tambahan. Dan komponen utama dalam laporan keuangan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau notice to financial statements. Nah, ini memberikan penjelasan tambahan nih mengenai informasi-informasi yang tercantum dalam laporan utama, termasuk juga dalam kebijakan akuntansi yang digunakan dan rincian pada pos-pos tertentu. Nah, selain ada komponen, juga ada tujuan dari laporan keuangan pastinya ya. Nah, tujuan dari laporan keuangan ini adalah memberikan informasi yang relevan nih untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang kedua ada menyediakan data yang membantu menilai kinerja keuangan dan kemampuan entitas dalam menghasilkan labanya per satu periode. Ada juga itu menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk menilai posisi keuangan dan juga likuiditas. Dan yang terakhir, tujuannya adalah memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan nih. Nah, laporan keuangan ini harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti ada SAK yakni Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, atau juga IFRS yakni International Financial Reporting Standards, yang ini secara internasional. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan analisis laporan keuangan, yakni adalah proses mengevaluasi laporan keuangan untuk memahami kondisi keuangan tersebut. Nah, analisis ini melibatkan interpretasi data keuangan menggunakan metode tertentu.
Metode analisis laporan keuangan yang pertama adalah metode dengan analisis horizontal atau horizontal analysis. Nah, metode ini digunakan untuk mengevaluasi perubahan item tertentu dalam laporan keuangan selama beberapa periode waktu. Analisis ini berfokus pada pertumbuhan ataupun juga penurunan nilai dari satu periode ke periode lainnya. Tujuan dari analisis horizontal ini adalah mengidentifikasi tren atau pola dalam kinerja keuangan perusahaan. Nih, contohnya kayak gini nih. Membandingkan penjualan pada tahun 2022 dengan tahun 2021 untuk melihat pertumbuhan pendapatan. Selanjutnya, metode analisis laporan keuangan yang kedua, analisis vertikal. Metode ini menilai setiap item dalam laporan keuangan sebagai persentase dari total angka utama dalam laporan tersebut. Tujuannya mengidentifikasikan distribusi komponen laporan keuangan pada satu periode tertentu. Contohnya, menghitung persentase biaya operasional terhadap total pendapatan dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, analisis rasio keuangan. Metode ini menggunakan berbagai rasio untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Beberapa jenis rasio yang umum digunakan meliputi rasio likuiditas, pengukuran kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, contohnya current ratio, quick ratio. Rasio solvabilitas menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang, contohnya debt to equity ratio. Rasio profitabilitas mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, contohnya net profit margin dan return of asset. Rasio aktivitas mengukur efisiensi dalam penggunaan aset, contohnya inventory turnover dan total aset turnover. Yang keempat, analisis tren. Metode ini mengevaluasi data laporan keuangan selama beberapa periode untuk memahami pola perubahan atau tren dalam elemen tertentu. Tujuannya memprediksi potensi kinerja keuangan di masa depan berdasarkan data historis. Contohnya, menganalisis pertumbuhan laba bersih selama 5 tahun terakhir. Kelima, analisis komponensis. Metode ini mengubah semua angka dalam laporan keuangan menjadi persentase dari total kategori tertentu seperti total aset pada neraca atau total pendapatan pada laporan laba rugi. Tujuannya memudahkan perbandingan antara perusahaan yang berbeda atau antara periode waktu yang berbeda. Contohnya, membandingkan beban gaji sebagai persentase dari total pendapatan. Yang keenam, analisis low point. Metode ini adalah teknik khusus yang digunakan untuk mengevaluasi return of equity ratio dengan menguraikannya menjadi 3 komponen utama, yaitu margin laba rugi, perputaran aset, dan leverage keuangan. Yang ketujuh, analisis arus kas. Metode ini memeriksa arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan mengelola kas. Tujuannya menilai likuiditas perusahaan dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban kas jangka pendek. Contohnya, mengidentifikasikan aliran kas yang berlebihan dalam investasi tetapi kekurangan dalam operasi. Studi kasus perusahaan X, analisis horizontal perbandingan pendapatan dari 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan sebesar 10%. Namun beban operasional meningkatkan hingga 15% yang mengurangi laba bersih. Analisis rasio keuangan, current ratio 1,5 pada tahun 2023 di atas standar 1, menunjukkan likuiditas yang baik. Debt to equity ratio 0,8 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa struktur modal yang sehat. Net profit margin menurun dari 12% pada tahun 2021 menjadi 10% pada tahun 2023. Interpretasi hasil dari analisis tersebut, meskipun pendapatan meningkat, profitabilitas perusahaan menurun karena beban operasionalnya lebih tinggi.
Kesimpulannya, analisis laporan keuangan adalah alat penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Metode analisis seperti analisis horizontal, vertikal, dan rasio keuangan memberikan gambaran mendalam tentang posisi keuangan perusahaan. Nah, sampai sini dulu presentasi dari kami. Terima kasih banyak telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga presentasi ini menjadikan manfaat kepada kita semua untuk kedepannya nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.